Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi dengan NIM 002 dari Program Studi Ekonomi Syariah kelas 6A. Di sini saya akan menyampaikan tentang ekonomi kreatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif pada mulanya merupakan aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad 21. Aliran ekonomi tersebut diketahui mengutamakan nilai intelektual dalam menciptakan uang, menambah kesempatan kerja, serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi kreatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut Simatupang, ekonomi kreatif diartikan sebagai industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, permainan, atau desain fashion, dan termasuk layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan. Yang kedua, menurut Hawkins, ekonomi kreatif terdiri dari periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, fashion, film, musik, seni pertunjukan, penertiban, penelitian, dan pengembangan R&D, perangkat lunak, mainan dan permainan, televisi dan radio, dan permainan video. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ekonomi kreatif. Yang pertama, memiliki kreasi intelektual. Kreasi intelektual yang dimaksud ialah sangat dibutuhkannya kreativitas serta keahlian lainnya dalam masing-masing jenis sektor. Yang kedua, mudah diganti. Mudah diganti yang dimaksud ialah suatu jenis inovasi dalam bidang ekonomi kreatif harus selalu dikembangkan sesuai dengan aktivitas ekonomi. Maka dari itu, kreasi dan inovasi yang ada diharapkan mudah diganti untuk menyesuaikan pasar dan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Yang ketiga, distribusi secara langsung dan tidak langsung. Adanya distribusi secara langsung dan tidak langsung menjadi salah satu ciri suatu ekonomi kreatif. Pasalnya, hal tersebut didasarkan pada kebijakan yang ada di dalam perusahaan serta dengan memperhatikan kebutuhan konsumen. Yang keempat, yaitu memerlukan kerjasama. Dalam bidang ekonomi kreatif misalnya, kerjasama antara pihak pengusaha dan pemerintah yang mengatur kebijakan sangatlah penting untuk kelancaran proses yang sedang dijalani. Yang kelima, berbasis pada ide. Ide dari setiap kepala pasti berbeda-beda, maka dari itu gagasan tersebut harus dikembangkan demi menciptakan inovasi dan kreativitas dalam bidang ekonomi. Yang keenam, tidak memiliki batasan. Tidak memiliki batasan dalam bidang ekonomi kreatif dapat diartikan bahwa inovasi dan kreativitas dari setiap orang yang terlibat dalam menciptakan suatu produk di bidang tersebut tidak memiliki batasan yang pasti. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ekonomi kreatif. Yang pertama, periklanan. Bidang periklanan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan yang meliputi segala layanan iklan atau komunikasi satu arah menggunakan berbagai media. Yang kedua, kerajinan. Bidang kerajinan dalam ekonomi kreatif ialah kegiatan dengan berbagai penciptaan, produksi serta distribusi produk-produk dari para pengrajin. Yang ketiga, pasar seni. Bidang pasar seni dalam ekonomi kreatif meliputi segala kegiatan kreatif dalam perdagangan barang-barang unik, langka, otentik, dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Yang keempat yaitu arsitektur. Bidang arsitektur dalam ekonomi kreatif meliputi dengan jasa, desain, perencanaan biaya, konstruksi, hingga pengawasan konstruksi pembangunan. Yang kelima, desain. Bidang desain dalam ekonomi kreatif meliputi segala kegiatan kreatif dalam hal desain, mulai dari grafis, interior, produk, industri, hingga desain untuk pemasaran produk. Yang keenam, mode. Bidang mode dalam ekonomi kreatif meliputi segala penciptaan produksi pakaian, alas kaki, dan berbagai aksesoris mode lainnya. Yang ketujuh, perfilman, video, dan fotografi. Bidang perfilman, video, dan fotografi dalam ekonomi kreatif termasuk salah satu bidang yang cukup besar. Berbagai proses dalam produksi video atau film, jasa fotografi termasuk juga dalam hal penulisan skrip film, sulis suara, sinematografi, dan pameran film. Yang kedelapan, game interaktif. Bidang game interaktif dalam ekonomi kreatif meliputi kegiatan penciptaan, produksi, hingga distribusi berbagai video game dengan beragam tema. Yang kesembilan, industri musik. Bidang industri musik dalam ekonomi kreatif meliputi berbagai kegiatan dan proses dalam penciptaan, reproduksi, dan serta distribusi lagu. Selanjutnya yaitu ada studi kasus. Di sini yang pertama ada film indie. Film-film independen seperti The Blair Witch Project menunjukkan bagaimana kreativitas dapat menghasilkan keuntungan besar dengan anggaran yang relatif kecil. Yang kedua, desain produk. Perusahaan seperti IKEA menunjukkan bagaimana desain produk yang inovatif dapat menciptakan pasar yang luas dengan harga terjangkau sambil mempertahankan elemen kreatif dalam desain mereka.
Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan munculnya ide-ide serta inovasi baru, maka hal itu akan memudahkan masyarakat mulai dari memenuhi kebutuhan, mempermudah pekerjaan hingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan mempelajari banyak hal mengenai ekonomi kreatif, kita juga dapat terinspirasi untuk menemulik bisnis dengan mengandalkan inovasi dan kreativitas kita. Dan dari studi kasus yang telah dipaparkan untuk membuat hasil yang luar biasa tidak hanya dilihat dari modalnya yang besar, tapi dari kreativitasnya yang menarik sehingga membuat banyak orang tertarik. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam menyajikan video ini, saya memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.